Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, sambil menunggu Umi Dini, nanti malam saya mau berdebat dengan jagoannya mereka, namanya katanya Pak Budi. Budi apa saya nggak tahu, penting Budi. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Mengapa Ibu Budi menjadi istri Pak Budi? Nah, kan itu kawan. Nah, kawan-kawan, saya akan mereview sedikit bagaimana debat saya kemarin dengan Nandar Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo. Ya. Kalian sudah menyaksikan dari awal. Bagi yang belum menyaksikan, tonton videonya. Jadikan itu hiburan rohani ya. Sebagai hiburan alternatif. Biar kalian tahu bagaimana berhadapan dengan mereka ya. Nah, dari awal saya sudah tahu orang ini mau kemana-mana ayatnya. Ya. Jadi oke, saya bilang ya kan. Saya sengaja di depan hanya menjelaskan tentang kekristenan. Saya tidak mau bertanya tentang Islam di depan ya. Karena kalau saya langsung bertanya sih nanti kacau, nggak enak. Apa yang saya sampaikan tidak kesampaian ya. Dan apa sebenarnya yang mau saya tanyakan sudah saya teliti lebih dahulu dan sudah cari tahu. Kan demikian ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian Nandar bertanya begini Bogono, dia menjelaskan begini Bogono. Dia melakukan blunder. Kalau di video saya ini di menit ke 1 jam lewat 5 ya. Dia melakukan blunder kawannya, kita tonton lebih dahulu. Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun. Abangmu akan menjadi nabimu. Artinya kau kalah telak Nandar. Titik, jangan kau jawab, itu titik, sudah kalah telak kau. Kau bilang Nabi tidak pernah jadi Tuhan. Suka-suka Tuhan diangkat Nabi menjadi Tuhan pun bisa. Sekalipun itu hanya untuk Firaun. Salah kau ya, sudah telak. Jadi 2, kalau bagi orang Kristen, Ulangan 18 ayat 18 tidak boleh dia bertemu di goa-goa. Kenapa? Di goa itu adalah iblis. Iblis menurunkan firman-Nya kepada nabi palsu. Nabi palsu menyatakan kepada umat manusia. Itulah sebabnya di Bible dikatakan di Galatia. Sebentar, aku buka lagi Galatia 1. Biar jelas. Bentar ya. Nah, kawan-kawan, itulah yang pertama yang saya katakan ya. Sebenarnya misi saya hanya ingin mengatakan itu kawan. 2 Petrus 2 ayat 4 sama Galatia 1 ayat 8. Yang depan itu bumbu-bumbu kawan ya. Karena kalau saya mengatakan itu senang sekali hatiku kawan. Tidak tahu kenapa ya. Karena mengena sekali gitu loh kawan ya. Sebentar ya. Saya mundurkan dulu sedikit. Bagaimana si Nandar sebenarnya terjebak dalam ucapannya ya. Dia yang mengatakan bahwa tidak mungkin jadi Tuhan katanya. Bentar ya. Sebentar ya. Saya share screen dulu ini. Sebentar. Percayalah kalian, habis ini kubungkam mulut si Nandar, tak bicara lagi. Bentar ya. Oke, kita buka yang namanya ntar. Ini ntar. Share screen dulu. Ini sudah share screen. Oke, share screen. Sudah? 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi, kalau menurut Alkitab, jikalau ada orang bertemu dengan malaikat di gua-gua gelap, itu adalah iblis. Menurut Alkitab loh. Saya tidak bicara tentang agamamu. Jadi bagi kami, iblis tidak mungkin dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 18 menjadi nabi. Tidak mungkin. Ini Ulangan 18 ayat 18 kan bicara tentang kekristenan. Hanya iblislah yang di goa-goa gelap. Maka kalau iblis memberi sesuatu kepada seseorang, dia adalah nabi palsu, bukan nabi Tuhan. Paham ya? Yang kedua, ini langsung skakmat sama Konandar. Kau bilang tadi bahwa Tuhan tidak pernah menjadi nabi atau nabi tidak pernah menjadi Tuhan. Keluaran 7 ayat 1 Nandar. Tolong di share screen. Wah, lari pula yang punya room. Halo. Nah, kawan-kawan, saya mengulang-ulang ini dari pagi ya. Merdu kali ku dengar suaraku di situ kawan.
Gak tahu kenapa. Dalam hatiku, merdu sekali suaraku mengatakan, yang bertemu di gua-gua hanya iblis, ku bilang. Artinya kawan, misi yang ingin ku sampaikan itu tersampaikan. Di depan, ya berkotek-kotek lah kau, berkotek-kotek, ku bilang. Karena aku lihat waktu terus, ya kan. Sambil lihat waktu ya. Saya kan pakai 2 laptop ya. Yang satu saya lihat, oh jam sekian, ini jam sekian. Jadi ada saatnya kita menembakkan peluru, ada saatnya dulu ayo bawa dulu main kiri, main kanan sampai dia puas ya. Nah, bahwa saya berdebat itu ada misi yang harus saya sampaikan dan itu saya puas. Saya katakan di situ bahwa Alkitab mengatakan, bukan saya loh. Jadi kalau mereka mau protes ya protes saja ke Alkitab. Di mana di Alkitab 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan hanya iblis lah yang di dalam gua-gua itu ya, disimpan dalam gua, dimasukkan ke sana. Nah, kawan-kawan, setelah itu apa yang terjadi kawan? Saya lanjut ke yang kedua, Galatia 1 ayat 8. Apabila ada yang berbeda dengan ini, maka dia terkutuk. Nah, ini dengar ya kawan-kawannya. Kalau penggemar Nandar bilang sayanya kalah. Dari mana? Nanti kita ulas ya. Dan saya masih tetap memegang janji saya kalau dia bisa membuktikan nubuatan Musa yang di dalam Al-Quran itu merujuk kepada yang ada di Bible, aku akan mualaf, itu pegang terus ya. Aku orangnya menepati janji ya. Bentar ya. Ataupun dikatakan ini, tetapi sekalipun rasul atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Maka Ulangan 18 ayat 18 tidak akan pernah berbeda, tidak akan pernah memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang ada di dalam Bible, yang disampaikan oleh para rasul dan disampaikan oleh Yesus. Maka kalau kamu bilang itu kepada di luar Alkitab, itu adalah orang-orang terkutuk, iblis. Kenapa? Jelas di Alkitab dikatakan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan laut, naik ke atas kerajaan surga. Apabila ada yang memberitakan Injil di luar daripada itu orang terkutuk. Tidak sesuai lagi dengan Ulangan 18 ayat 18. Lihat wajah Sinandaria tegang sekali kawan. Jadi di situ dia kena habis-habisan, dia tegang sekali. Nah, sebelum saya lanjut, ini ada kopi susu bilang, 1 Raja-Raja 19 ayat 9, Elia juga menerima wahyu di gua. Elianya memang dalam gua, tapi suara itu di luar gua. Baca ayat itu baik-baik ya. Jangan kamu bohong-bohong, oke? Dan tidak ada Elia ketemu malaikat di dalam gua. Nggak ada, itu nggak ada. Dan 2 Petrus 2 ayat 4 itu jauh setelah Elia, paham ya? Sementara ada nabi-nabi palsu setelahnya Petrus. Paham ya urutan-urutan peristiwa? Mungkin kalian paham apa artinya hukum tidak berlaku surut. Maju terus ya. Oke, nah. Sekarang kalian lihat momen penting ya, di mana Sinandar tidak bisa berkata apa-apa sampai dia emosi tingkat tinggi. Saking paniknya ya kawan-kawan ya. Tunggu saya bukakan dulu ketika saya mulai bertanya kepada dia ya. Sebentar. Saya tidak mau kembali saya bilang karena giliranmu sudah lama sekali. Ini. Bentar. Karena kau sudah banyak sekali. Mau sampai kapan? Nah, pertanyaan saya singkat kawan. Tidak ada saya harus ke sana kemari. Tolong kamu tunjukkan di dalam Al-Quran, kalau kita mau membuktikan Ulangan 18 ayat 18 itu adalah kepada Nabi Muhammad, nubuatan tentang kedatangan Muhammad dari kitab Musa. Silakan. Nah, kawan. Pertanyaan saya simpel, ya kan? Kalau memang Ulangan 18 ayat 18 itu, ya kan? Nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Tolong tunjukkan ayatnya dari Al-Quran loh, yang mengatakan, Musa mengatakan akan datang Nabi yang bernama Muhammad atau Ahmad itu katanya. Sampai botak kepala kalian tidak kalian temui kawan. Ya, kenapa demikian? Ini pertanyaan unik kawan. Padahal Tuhan itu maha mengetahui, kan tinggal mengatakan. Ketika Nabi Isa mengatakan itu, orangnya bisa mencari ayatnya. Nah ini. Dia menggunakan surah itu ya 61 ya ayat 6. Inilah sama Muku Ginta juga ada kubilangkan ini konnya, dan dia masih hutang nubuatan kepada saya, tapi dia sudah keburu bertemu bidadari di sorga ya, jadi saya tidak bisa menagih hutangnya lagi ya.
saya nanti jadi kayak parkoperasi katanya mendatang-datangi dia ke surga. Kecuali saya seperti pendeta itu yang bisa naik turun surga, ya akan saya tagih ke surga kawan. Tapi saya belum punya kemampuan untuk pergi ke surga seperti wisata ya. Nah ini, saya tampilkan dulu ya. Itu sampai dilemparkan si Moko Ginta Bible kecil yang di tangan dia kepada saya kawan ya. Tapi untung terjatuh sebelum sampai ya. Dan Mandar juga mengalami hal yang sama, stres. Ya. Ini saya bukakan ayat 6. Dikatakan di sini, dan ingatlah ketika Isa Purnama berkata. Yang berkata itu Nabi Isa kawan. Bukan Musa. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira, ya kan? Jadi Nabi Isa dalam hal ini mengatakan Taurat itu dia hanya membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Kemudian dan maksudnya Nabi Isa ini memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelah aku yang namanya Ahmad atau Muhammad, ya. Jadi bukan di sini mengatakan bahwa kitab Taurat menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad atau dikatakan Musa menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Dan itu, ya. Nah, oke kawan, kita lihat bagaimana tegangnya wajah Sinandar. Dia pintar. Dia kan orangnya apa ini kan licik. Dia mau pura-pura mau menjawab kekristenan, baru nanti dia diperlamanya di situ sehingga waktu habiskan itu keinginan dia. Tapi saya nggak mau. Lihat saja dia bilang apa. Saya menjawab tentang itu 1 menit, tentang Kristen 2 menit. Kan terbalik kawan. Kalau dia memang betul-betul mau menjawab, harusnya dia menjawab tentang Muslim 2 menit, Kristen 1 menit. Kan begitu ya. Tapi dia nggak berani. Kita lihat bagaimana mukanya tegang, seperti orang kena stroke. Ya, stroke ya. Kita lihat ini. Bukan seperti kena orang sambar truk, kena stroke. Ayat Al-Quran, silakan. Oke, aku jawab dulu ya. Tadi sudah Bang Haristo. Maaf, tidak usah kembali ke belakang karena kau sudah banyak kali, waktumu sudah 1 jam lebih. Sekarang aku bisa bertanya tentang Al-Quran. Waktumu sudah 1 jam 16 menit. Aku sekarang bertanya tentang Al-Quran kepadamu. Tolong tunjukkan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad oleh Nabi Musa. Silakan. Aku jawab dulu yang tadi, Bang Rudi, nggak boleh gitu. Nggak bisa. Karena kau sudah banyak sekali. Mau sampai kapan? Habis itu kau jawab, aku jawab lagi. Habis itu aku jawab, ya kau aja lah bertanya. Kita rubah judulnya, kau aja bertanya kepadaku. Gini Bang Rudi, kita kan... Kau sudah 1 jam 16. Kita sepakat biar penonton yang menilai. Masa aku nggak bisa? Jadi untuk kenapa? Tolong, aku sederhana. Ya, pertanyaanku sederhana. Tas dulu. Ke kanan, biar kena. Nah, gitu. Ya. Tolong tunjukkan ayatnya dari Al-Quran yang mengatakan Nabi Musa menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Jika ada, malam ini aku akan mualaf. Silakan. Asyhadu. Disaksikan mengalir asyhadu. Alla ilaha illallah wa asyhadu. Tunggu dulu, nanti aku akan bertanya tentang itu. Silakan jawab dulu. Silakan jawab dulu. Karena habis itu aku nanti bertanya. Oke Nanda, bisa nggak aku hanya beriman kepada Allah SWT? Oke, Bang Rudi. Boleh. Nah itu aja dulu. Nggak usah, enak. Itu aja dulu, itu aja. Nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad oleh Musa dalam Al-Quran. Silakan. Oke, Bang Rudi. Lihat kawan-kawannya. Saya tantang kawan. Saya sering menantang mereka kok. Kalau ada nubuatan di dalam Al-Quran, Musa mengatakan seperti Nabi Isa, akan datang Nabi setelah aku, kata Musa. Hebat sekali mereka. Kalian buka seluruh Al-Quran, tidak ada ucapan Musa seperti itu kawan. Tidak ada. Mereka nggak tahu apa yang kusebutkan. Maka dia membuka, nanti kita lihat ya. Ini seru kawan. Ini kalau udah aku bertanya orang ini pusing ini. Masa dia bertanya 1 jam lebih, ya kan?
Kalau di tempatnya Aristo kan ada 1 jam 16 menit karena dia lebih dahulu menciarkan, aku terlambat ya. Masa aku bertanya baru 1 pertanyaan selesai acara? Kan aneh kawan. Sementara dia banyak kali bertanya sama aku dan menjelaskan panjang sekali. Kalau bertanya ya bertanya saja. Kalau saya lihat ya bertanya tak pernah panjang-panjang. Oke, saya tanya dulu. Apakah tolong tunjukkan? Saya bilang kan, mana Musa menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Andai kata itu ada, percayalah kawan, Ulangan 18 ayat 18 bisa dikatakan untuk Nabi Muhammad. Jikalau itu ada. Ingat, nubuatan Nabi Muhammad seperti tadi Nabi Isa mengatakan akan datang Nabi setelah aku yang namanya Ahmad. Paham ya? Nanti kita bisa melihat apakah Musa mengatakan Ahmad juga atau Muhammad. Karena mereka ini aneh kawan, unik. Ketika mereka membahas kitab Ulangan dia bilang Muhammadim. Tetapi faktanya Nabi Isa mengatakan bukan Muhammadim, Ahmad. Apakah Muhammadim sama dengan Ahmad? Di dalam kalimat atau tulisan tidak sama. Muhammad dimulai dengan M, Ahmad dimulai dengan A. Paham maksud saya? Itu gambaran cara melihat yang paling sederhana. Tidak sama itu. Maka tulisannya pun akan berbeda. Tulisan Ahmad dengan Muhammad itu berbeda. Ya kawannya, oke. Kita lanjutkan lagi kawannya. Ini seru kawan. Tapi boleh ya, setelah aku jawab ini, aku menjelaskan yang tadi. Boleh? Nah, dia tetap mengemis supaya dia tetap menjawab. Tidak, saya bilang. Kenapa? Begitu kita kasih kesempatan orang ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Dia akan terus membahas Bible. Kitab sucinya nggak mau dibahas. Kulompati aja ya. Nah ini. Jawab dulu pertanyaan Pak. Oh, sampai pergi dia mengambil air minum ya. Sinandar tegang. Lihat sini dia mulai tegang ya. Dia berusaha untuk ketawa tapi dia tegang. Silakan. Gantian dok. Aku tidak lebih dari 30 menit. Aku tidak lebih dari 30 menit. Silakan. Nggak boleh. Jangan mati. Dia kau duluan, belum kau jawab. Jangan jangan mati kau duluan, ku bilang belum kau jawab. Dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Cara dia menenangkan dirinya seperti itu. Karena dia tahu nggak ada kawan, ya kan? Dan dia tahu ayat apapun yang dia buat akan kuserang. Karena dia membawa bahasa asli, akan kuserang dalam bahasa asli. Ya kan? Jangan kalian kira aku nggak tahu apa sih bahasa Arabnya Taurat, apa sih bahasa Arabnya Injil. Sebuah orang pendebat harus sudah paham itu. Tetapi jangan dari mulutku itu keluar, harus dari mulut dia. Kalau aku membilang, lucu kawan. Tidak bisa kau tekan dia. Ibaratnya tak bisa kau pertontonkan kebodohan dia. Jadi aku mengajak dia mempertontonkan kebodohannya sendiri. Kulewatkan dulu sedikit ya kawan-kawannya. Kalau yang dibilang tuh menjelaskan, aduh teknik-teknik lama itu kawan. Ada softwarenya. Kalau nggak pernah percaya, si apa kemarin waktu lawan debat saya ya, si Yitzhak. Dia kan pintar karena baca software itu, di play, dibaca, di play. Saya juga sempat dulu menggunakan begitu ya, ketika waktu dulu saya menjelaskan Yesus itu Amar dan Dabar itu ya. Apa perbedaan Amar dan Dabar? Itu ada di tulisan saya, nanti saya buka, tapi sudahlah, ini lanjut dulu ya. Setelah itu boleh kiranya aku menjelaskan yang tadi. Janganlah, gantianlah. Masa kau aja. Kalau enggak kita rubah. Nandar bertanya hari ini sepuasnya, gimana? Nah, saya beri tantangan mereka. Udah kalau enggak kau yang bertanya sepuasnya sama aku. Kan adil kan? Enggak mau juga dia kawan. Harusnya kan gampang ya, udah bertanya saja dia. Tapi dia memang sudah tahu posisinya bagaimana. Memalukan kalau dia bertanya terus. Halo. Nah ini. Lanjut. Ya, oke, aku jawab ya, Bang Rudi. Tapi janji setelah aku jawab, aku boleh menjelaskan yang tadi, biar enggak. Nggak usah. Sekarang giliranku Nggak usah, aku hafal ayatnya. Ya, silakan. Aku yang nggak hafal. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Kelebihan Sinandar itu kawan. Dia suka mengulur-ngulur waktu dengan gitu ya. Kalau kita kan langsung to the point aja. Ini ayatnya loh, buka software, lihat. Langsung selesai kan. Kita bahas. Dia pintar ya. Tidak apa-apa kita hargai. Tetapi kadang membuang-buang waktu begini kadang tidak mengenakkan ya kawan. Ini kita lewatkan saja ya. Kita lihat mukanya tegang sekali habis ini ya. Nah ini udah mulai tegang ini. 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum
musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, telah berkata Isa Surah al-Masih keberapa itu ya? Surah keberapa ayat keberapa? 616. Telah berkata Yeshua HaMasiyah atau Isa Mashiho, Yesus Kristus. Nah, dia mulai mempelintir-pelintir ya. Yeshua HaMasiyah katanya kan, Yeshua Mesya. Dia bilang Isa ibnu Maryam. Ngarang-ngarang bebas, jago lah mereka. Wahai Bani Israel, wahai Bnei Yisrael dalam bahasa Ibrani. Aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah ilaikum bagi kalian ini, Israel ini. Ya. Sebentar. Nah, lihat dia mulai grogi ya. Dia mau menipu di situ, mau menyalip dengan perkataannya bahwa dia mau mengatakan di kitab Taurat sudah dimuatkan kedatangan Ahmad. Lihat ya. Ini Rasulullah ilaikum. Kemudian ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan aku membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat. Nah, kawan, di situ udah jelas kalimatnya, membenarkan kitab sebelum aku. Bukan dikatakan membenarkan di dalam Taurat akan ada nabi. Tidak ada itu. Membenarkan. Nah, kalimat membenarkan ini banyak juga ya kawan-kawan. Apakah kitab Taurat itu salah sehingga dibenarkan? Ataukah dia mengatakan ya Taurat itu benar. Kalau Taurat itu benar, kenapa dikatakan sudah diubah-ubah? Ya kan? Karena apa saya katakan demikian kawan ya? Kan Taurat itu duluan datang. Nabi Isa hanya beda berapa ratus tahun dengan Nabi Muhammad. Ya kan? Ketika zaman Nabi Isa, apakah Taurat itu sudah diubah-ubah? Kan itu lagi pertanyaannya. Kenapa di Al-Quran dibilang sudah diubah-ubah? Kalau mau diubah-ubah dari zaman Taurat itu kan ada di zaman Musa. Paham maksud saya? Nah, lihat. Bagaimana dia mulai tegang. Wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul, seorang nabi setelahku, ya, ismuhu Ahmad, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadasid. Iklan, sorry. Bentar ya, kita lihatin saja. Nah, lanjut. Akan tetapi ketika Ahmad itu datang, maka mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Wow, kok kayak gini sih? Wow, Nabi kok dari Arab, kok Nabi dari Ismail. Padahal sesuai dengan Matius 21 ayat ke-42 dan 43. Ini ayat kedua, lalu ayat ke... Nah, dia menggiring supaya benar yang dibuatkan Nabi Isa itu, dia bilang Matius 21 ya, sama dengan dulu Mokoginta. Jadi saya tantang Mokoginta itu, buktikan nubuatan Nabi Isa itu ada di kitab apa. Kan demikian. Orang ini selalu, kalau untuk membenarkan nabinya, dia mengakui Matius itu diturunkan Allah SWT. Tetapi kalau sudah tidak berbicara tentang nubuatan itu, Matius pun ditolak, kawan. Aneh, ya kan? Dan saya sudah tahu sifat orang ini seperti itu ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya kawan-kawannya. Ini amat menarik, sampai Mokoginta pun tidak sanggup menunjukkan fakta. Dia bilang kan, ada di hadis, akulah Ahmad, Nabi Isa Pak tidak mengenal hadis, tidak pernah berbicara di hadis, saya bilang. Itu kan yang mengatakan Nabi Muhammad, dia mengakui dia adalah Ahmad, bukan Nabi Isa. Ya kan? Tidak paham mereka, Nabi Isa masih hidup loh. Ya kan? Kata iman mereka, masih hidup di langit kedua dengan Yahya. Lanjut ya. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat ke-146. Nah, alladzina atainahum. Setelah dia membaca ini, dia menggiring ke Al-Baqarah. Ya. Kenapa dia menggiring ke sana? Karena ada di sana kalimat Taurat dan Injil dalam tafsir Indonesia, kawan. Bukan dalam tafsir Arab. Tulisan Arab itu bahasa asli. Kita lihat bagaimana dia sudah mulai setegang-tegangnya ini ya. Sampai dia stres. Nah, lihat ini wajahnya sudah mulai stres ya. Menyangkal bahwa Nabi Isa datang menubuatkan kedatangan Ahmad. Bukan Muhammad, buka kurung tanda kurung. Yang kau bilang umat buka kurung tanda kurung ya. Kau bilang tadi kalau tanda kurung
itu tambahan manusia. Ingat perkataanmu tadi. Sengaja saya simpan ucapanmu. Bang Rudi, kurung kurawal. Nah. Itu dalam Matius 21 ayat ke. Nah, dia bilang kurung kurawal tambahan manusia. Jadi bukan kurung tutup kurung, nggak tambahan manusia. Itu kan tambahan manusia juga itu. Mana pernah Tuhan bicara akan datang Nabi setelah aku yang namanya Ahmad, buka kurung tutup kurung Muhammad. Dah ada itu kawan. Dah ada itu. Tapi itulah kalau licin bibirnya begini. Lihat ya. Ke-44 pakai kurung kurawal itu Jadi tambahan. Jadi kalau buka kurung, sebentar, tahu aku. Jadi kalau buka kurung tanda kurung nggak tambahan. Oke, begini aku jelasin ya. Tidak mungkin, sebentar. Tidak mungkin Tuhan berbicara buka kurung tanda kurung. Nggak ada itu. Berfirmanlah Tuhan, buka kurung tanda kurung. Nggak ada. Itu manusia yang menuliskan. Udah, nggak usah ke situ. Sekarang tunjukkan, sebentar, tunjukkan nubuatan Musa tentang kedatangan Nabi Muhammad. Yang pertama ditolak karena tidak ucapan Musa. Silakan. Kasih ayatnya Al-Quran, silakan. Di dalam surat Al-A'la. Aku bacakan ya ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat berapa itu? Inilah kelebihan Anda, dia pandai buang-buang waktu ya. Karena kalau kita bilang 30 menit dibuang waktu situ ya habis membaca itu aja dia kawan. Tidak sampai. Pertanyaan saya masih satu kawan. Aneh. Belum lagi saya tanya yang lain yang membuat dia tidak akan bisa menjawab. Ini aja pun sudah kelabakan dia. Kita lihat habis ini dia emosi ya. Nggak usah kita dengarkan bacaan dia nih. Bawakan aja dulu kawannya biar cepat. Nah ini. Orang yang telah diberikan kitab sebelum Al-Quran, Mizmor Daud, Injil, Torah, itu mengenali Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Lalu Bang Rudi mengatakan bahwa tadi kitab Yesaya nggak ada ini segala macam nggak ada. Ingat para nabi itu sebagian ada diberikan suhuf. Makanya di dalam surat Al-A'la surat ke-87 dikatakan inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Selain diberikan Torah, Nabi Musa itu diberikan suhuf. Kemudian Ibrahim pun diberikan suhuf. Dan nabi-nabi yang lain seperti Yesaya dan lainnya itu diberikan suhuf. Nah, pengertian suhuf silakan Anda searching sendiri apa itu yang dimaksud dengan suhuf. Jadi sangat jelas sekali ya. Nah, Bang Rudi, kemudian tadi Bang Rudi ngomong apa? Mengenai nubuatan Nabi Muhammad, nubuatan kedatangan Nabi Muhammad oleh Nabi Musa. Silakan kasih ayatnya. Yang kau kasih itu tidak nubuatan, hanya mengatakan Ibrahim diberi kitab. Sampai saat ini kalau saya tanya apa kitab Ibrahim tidak ada. Oke, lanjut. Anggap aja ada suhuf-suhuf. Pertanyaannya kayak gitu, Bang Rudi, aku juga boleh bertanya. Ya, ketika Yesus disunat, kulup Yesus jadi firman Tuhan atau apa? Aku juga boleh mengatakan seperti itu kan? Pertanyaan itu yang enggak masuk. Daging. Nah, sudah mulai emosi kan? Orang ini kalau sudah emosi larinya ke kelamin kawan. Karena Yesus adalah manusia selalu bicara kelamin. Karena di kepala orang itu kelamin. Kelamin di surga, di bumi, kelamin di surga. Otak kelamin kawan, tidak jauh-jauh. Apa urusannya tentang kelamin kawannya? Kulup-kulup katanya. Kalau kita tanya hal yang sama, di mana kulup nabimu kita bilang? Siap-siap kau dikejar orang. Ya kan? Kalau kita tidak pada tempat yang benar bertanya hal itu. Memang orang ini ngeri kawan. Dia pintar ingin memancing emosi saya waktu itu. Ya saya nggak terpancing. Tetapi saya lihat dia sudah emosi, malah emosi dia saya balikkan. Jadi bumerang kepada dia. Lihat ya. Kenapa tidak masuk akal? Itu masuk akal. Kan dia sudah jadi daging, firman menjadi daging. Kalau dia sunat, dia daging, tetap daging kembali menjadi tanah. Nah, sebagai seorang Kristen, saya tidak boleh emosi menjawab ya. Saya jelaskan, meskipun kadang kita pikir apa anak ini bicara kulup-kulup kan, kok larinya langsung ke kelamin, aneh ya. Tetapi kalau ditanya, kan ada, ya memang ada, ya sama. Kan ada juga punya nabi kelaminnya juga kan sama. Tetapi nggak bisa sama orang itu kita lakukan gitu kawan, berbeda kawan. Kalau kita bertanya tentang mereka, dibilangnya itu hujat. Tetapi kalau orang itu mengatakan kulup-kulup Yesus katanya, itu hal biasa. Mereka akan menjawab, ya faktanya kan Yesus manusia, tentu punya kulup katanya. Coba kau lakukan hal yang sama kepada mereka. Nabimu mana kulupnya? Coba bilang itu. Ya kan? Siapa yang motong bilang, udahlah kau siap-siap lah kau ya. Kita lanjutkan lagi kawannya sedikit lagi.
Kami Dari bisa sana. menjelaskan. Iya. Berarti Sekarang berarti ayo. bukan- Enggak, sekarang berarti- Musa. Nubuatan Musa. Nah, dia mau mencari celah untuk berlari, nggak bisa kawan. Aku udah tahu tipe-tipe orang ini. Sekali kau cari celah, kayak tadi kan aku pertama sudah mengasih celah kan mengenai klub itu kan. Dia mau lanjut terus, tidak, aku bilang. Orang ini cerdik kawan, ya, licik sebenarnya. Kenapa saya katakan licik? Dia mau menghabiskan waktu nanti, kalau sudah misalnya kita main aturan waktu, waktumu sudah habis kan begitu jatuh-jatuhnya kawan ya. Makanya saya sudah tahu tabiat mereka nih. Nubuatan Musa. Coba nubuatan Musa. Saya Kan ingin itu tahu. kan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146 sudah sangat menjelaskan. Buka Al-Baqarah sebentar. Surah 2 itu ya. Ayat 100 surah 2. Makanya harus kita baca. 100 berapa? 146. 146. Nah, si Nandar berusaha memancing emosi saya ya dengan pura-pura pegang muka, pegang ini. Dia lupa saya sudah pakai topeng Batman. Sehingga bagian sini tidak bisa melihat, hanya lihat lurus kayak kacamata kuda. Lupa dia kawan. Kita lanjutkan. Kita harus jelas dong. Jangan asumsi ya. Waduh, aku mulai kira jam 10 Dia sudah mulai takut, kawan. Kenapa? Kalau saya sudah bertanya kedua, ketiga, habis dia. Dia takut, mulai membuat alasan mau pulang. Pertanyaannya, dia di tempat siapa? Ya kan? Apakah dia mencari internet gratisan? Ada yang bilang dia di rumah istrinya. Loh, kok di rumah istrinya? Itu kan rumah dia. Atau bagaimana saya nggak tahu ya. Atau di rumah siapapun saya nggak tahu. Atau dia numpang wifi kayak dulu dia di warung makan. Ya, saya nggak tahu. Aneh anak ini kawan. Tapi tidak apa-apa, saya tetap mendukung dia untuk tetap berapologet. Karena kalau tidak ada orang-orang seperti dia, kita akan sulit membedakan mana yang tolol dan mana yang cerdas. Ya makanya lanjut. Oh, Wiki neng direk. Nebeng wifi. Nebeng wifi. 100 berapa? 146. 146. 46. Bentar ya. Bengirek. Itu coba ditampilkan 146. Sois bengi kita kira Tidak boleh asumsi ya. Oke, aku bacakan. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, buka kurung, tutup kurung, ini tambahan ya. Atau asli. Masa Tuhan berbicara orang yang telah kami beri kitab, buka kurung, tutup kurung, dan Injil, Taurat, Injil. Mengenalnya. Oke, udah. Orang-orang yang telah kami beri mengenalnya, seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Sungguhnya ini tidak disebutkan Musa, tidak ada itu. Oke, itu aku jawab dulu ya. Begini, oke Ya, itu udah. silakan, buka kurung, tutup kurung. Kita ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah berikan Kalian dengar tidak ada dikatakan Taurat kan? Nggak ada itu kawan. Bahasa Arabnya itu juga itu ya. Jadi kawan-kawan orang ini asal ada kitab pasti Taurat dan Injil. Zabur kemana? Ya kan? Ada tadi dibukanya juga Ibrahim katanya diberikan kitab. Suhub akhirnya dia bilang suhub. Ya apa bedanya suhub dengan kitab? Cuman suhub itu nggak dikumpulkan. Kalau dikumpulkan kan menjadi kitab. Kalau berdemikian mengapa Al-Quran tidak menerjemahkannya menjadi suhub? Tetapi kitab katanya Ibrahim dan kitab Musa. Ya kawan-kawan ya. Kita lanjutkan lagi kawan. Lihat dia sudah mulai gelisah ini. Ketika saya bilang yang mana di dalam ayat tulisan Arab ini mengatakan itu Taurat dan Injil. Yang orang-orang yang telah kami berikan kitab, ya, yaitu Taurat dan Injil, mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Di dalam bahasa aslinya, tolong sebutkan yang mana Taurat dan Injil dikatakan dalam bahasa aslinya. Karena aku nggak tahu bahasa Arab. Oke, saya jelaskan ya. Pertama tuliskan mana di sini bahasa Arabnya yang menjelaskan Taurat dan Injil mana? Silakan. Kita koreksi teks ya. Saya jelaskan dulu saudara. Begini, Al-Quran itu sekali lagi ya, ini camkan oleh Benai terjemahan bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan. Al-Quran itu adalah Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. Jadi kalau Bang Rudi mengatakan bani tanda kurung itu apa? Terjemahan itu bukan Al-Quran dia. Betul, setuju. Nah, makanya tunjukkan di dalam bahasa Arabnya tertulis Taurat dan Injil. Mana dia? Oke, saya jelaskan. Tunjukkan, bacakan. Oke. Aku mau menjelaskan dipotong mulu, heran deh. Nah, Bang Rudi, begini.
Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW yang menerimanya dan menyampaikan kepada para sahabatnya, umatnya pada saat itu. Bang Rudi gini, sebentar dulu, baca ayat ini sesudah dan sebelumnya. Bisa nanti dibaca sendiri ya, sesudah dan sebelumnya. Nabi Muhammad SAW ketika menerima ini sudah menjelaskan, atau dibaca ya sebentar ya, aku baca. Ya, itu ada bahasa Arabnya, ada bahasa Arabnya kok. Kok bisa mengambil bahasa Ibrani, kok jelas-jelaskan ini loh tulisannya. Itu bahasa Arab, kau lingkari aja, kau blok. Yang mana itu Taurat dan Injil? Bahasa Arabnya, alladzina, makanya diam. Lihat, sudah mulai emosi dia kan, makanya diam. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang sebentar, dengarkan tos dulu. Tidak usah tegang-tegang kali lah. Oke, silakan. Aku ini lawyer, emang ketika di satu sisi boleh bercanda, tapi di satu sisi punya ketegasan. Oh, ketegasan apa yang kau punya? Dalam berbicara, tidak diremehkan. Silakan. Alladzina, orang-orang atainahumul kitab, yang telah diberikan kitab. Sekarang aku mau bertanya kepada Bang Rudi ya. Orang-orang yang telah diberikan kitab sesuai dengan ideologi dan teologi keislaman siapa? Nah, dia bilang orang-orang yang diberikan kitab. Dia mengira orang-orang yang dimaksud di sana ahlul kitab. Ahlul kitab itu kan orang bukan nabinya, tapi pengikutnya. Dan ayat ini kalau kita buka ya, ini diceritakan kapan? Apakah ketika pada zaman Musa? Kan tidak, kawan. Lihat ya. Ini diberitakan kepada ini kan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, ya kan? Artinya ini di zaman Nabi Muhammad, bukan di zaman Musa. Kiblat Nabi Muhammad itu ke arah Mekah, bukan lagi seperti kiblat orang-orang Yahudi ke Yerusalem, ke Bait Allah, ya. Bukan apa itu Baitul Maqdis, tidak. Itu sekarang dinamai Baitul Maqdis ya kawan-kawan ya. Jadi dia mau mempelintir-pelintir semuanya, saya tahan. Tidak bisa saya bilang. Tidak bisa. Karena memang bukannya itu kawan ya. Sampai dia botak kepalanya tidak akan bisa menemukan nubuatan Musa di dalam Al-Quran. Tidak ada itu. Cari di Al-Quran itu ucapan-ucapan Musa. Tak ada itu. Bentar ya. Kita lanjutkan lagi sedikit. Ya, kau bilang tadi Ibrahim. Iya saya. Ini saya mengajak Anda berpikir. Mana kalimat di situ Taurat, mana kalimat di situ Injil, itu saja gampang. Mana di situ Taurat, ya silakan. Makanya Anda memahami begini. Jangan asumsi. Bukan asumsi. Ini saya buka ya. Saya buka. Ya. Coba makanya sebentar ya. Kita buka. Bang Rudi harus sabar. Kita buka ayat seterusnya setelah ini ya. Kita geser ke bawah. Ayat itu aja. Nah, begini. Aduh, HP ku jatuh. Tenang, slow, jangan emosi. Kau tadi bisa menjelaskan bahasa Ibrani dengan Kau bisa menjelaskan bahasa Ibrani dengan baik dan benar. Sekarang ajari kami bahasa Arab ini. Contoh, ini loh katanya Taurat, ini loh katanya Injil. Silakan. Ayatnya itu. Ya, aku buka dari sini dulu ya, nggak kelihatan kecil di situ. Al-Baqarah, sebentar ya. Ya. Anjir. Oke, sebentar ya, itu iklan apa sih? Buka Al-Quran ada iklannya. 146. Bismillah. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Wa inna fariqam minhum la yaktubunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian lihat kawan-kawan betapa paniknya dia, akhirnya dia terpancing emosinya. Kalau kita mau jujur kawan, di dalam Al-Quran hanya 4 nama Muhammad disebutkan. Yang lain buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Kalau buka kurung, tutup kurung itu kan tafsir. Ya, mengaku-ngaku aja orang yang menafsir itu, yang menerjemahkan. Sama dengan Sinandar, akhirnya kan disuruhnya googling. Kan aneh kawan. Ini kalau nggak percaya, saya ambil ini ya, biar mempercepat.
Dan kita buka ayat-ayatnya nanti. Nabi ini kan dibilang begini, Nabi hanya 4 kali disebut dengan namanya Muhammad di dalam Al-Qur'an ya. Pertama surah Ali Imran surah 3 144 ya. Kita buktikan apa ditulisnya enggak surahnya sini. Ini ditulis ini ya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu masa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Nah, kan tidak ada ini nubuatan Musa tentang Muhammad. Nama Muhammad langsung ya. Lanjut. Al-Ahzab atau surah 33 ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Tetapi dia adalah utusan Allah, penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, juga bukan. Lanjut. Ketiga. Al-Fatah surah 48 ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir. Ya kan? Tapi berkasih sayang sama mereka. Ini diakui Allah kawannya bahwa Muhammad itu bersikap keras terhadap orang kafir, ya kan? Tetapi terhadap sesamanya dia penuh kasih sayang. Jadi kalau kata orang dia kasih sama kafir, entah benar Allah SWT, entah orang itu yang bohong, entahlah. Ya. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dari keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikian sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Sifat orang dalam Tauratnya katanya kan aneh. Memang waktu itu Nabi Muhammad sudah hidup ketika zaman Taurat. Sehingga dibilang utusan Allah, orang yang bersama-sama dengan dia bersifat keras terhadap orang-orang kafir. Ya. Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Sifat-sifat mereka ini wajahnya. Memang pada zaman Taurat orang sudah menabikan Muhammad. Sudah menabikan Muhammad pada Injil. Kan? Yaitu seperti benih yang dikeluarkan tunas. Kemudian tunas itu kan tidak ada kan. Mana ada Musa menubuatkan. Ya kawan-kawan ya. Ini hanya menjelaskan bahwa orang-orang itu pada wajahnya tampak bekas gitu ya. Yang terakhir surah Muhammad ya, surah 47 ayat 2. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah akan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan mereka. Tak ada ya. Jadi kalau ada tanda kurung, buka kurung, siapa yang punya kerjaan? Sekarang itu kawan, siapa sih yang kitab suci mana sebenarnya yang dia diubah-ubah? Kalau kitab suci orang Kristen, buka kurung tutup kurung ada, tapi nggak sebanyak itu banyak sekali kawan. Loh, dia kan bilang terjemahan, yang kita bacakan terjemahan. Yang Bible yang bahasa Indonesia itu. Mereka menuduh itu yang diubah-ubah. Bible berapa kali revisi katanya kan. Bukan dia bilang yang aslinya yang direvisi, tapi yang sudah dirubah-ubah itu yang terjemahan. Sekarang kita tanya kepada mereka, yang terjemahan kalian kok bisa masuk ucapan-ucapan manusia? Tahan tu bilau entah siapa-siapa, nggak tahu kita yang mengucapkan itu. Ya kan? Karena pada dasarnya Al-Quran menjelaskan hanya 4 nama Nabi Muhammad langsung disebutkan. Yang lainnya buka kurung, tutup kurung, buka kurung. Artinya kan bukan Tuhan yang berfirman tentang hal itu. Manusia aja yang merasa-rasa ditulislah itu. Kan demikian kawan, hanya 4. Dan di 4 ayat itu tidak satu pun nubuatan Musa. Jadi kalau mereka mengambil dari kitab Ulangan, keliru. Goblok dan tolol. Kalau mereka mengambil dari Injil, masih mending. Kenapa masih mending sang dewatar? Ya, kan surah 61 ayat 6. Nabi Isa berkata, tinggal mereka mencari Injil yang mana. Jangan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dong. Karena itu tidak diakui menjadi rasul. Kalau diakui menjadi rasul bagaimana? Ya kan? Lucu ya kawan-kawan ya. Karena yang nulis itu kan Rasul Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Paham ke lemak suku? Kalau Rasul Isa harusnya Isa. Yang membawa, yang nulis entah siapa, entah sahabat, entah hawarian. Paham ya? Nah, disinilah mereka letaknya bingungnya mereka. Makanya aku bilang, andai kata mana Cem Ali yang datang, ku bal-bal, ku cabuti jenggotnya itu satu-satu. Sampai botak gini ya. Ya, nggak pakai pisau cukur, cepat. Cabuti satu-satu. Kau bertanya sama aku seterus-terusnya, aku bilang. Sama kayak Sinandar itu. Tetapi ketika giliran aku bertanya, kau jangan berbicara Bible lagi. Jangan gitu. Adil ya. Begitu kawan. Sampai stres dia kawan. Ya.
Nah ini lagi, si Ken Arok bilang, nubuatan tentang ulangan 18 kami Muslim sepakat bahwa nubuatan tersebut untuk Rasulullah SAW. Baiknya mari kita uji saja, ya. Ayo kita uji. Tolong kau bisa hadirkan Ken Arok, orang yang pantas untuk berbicara kepada saya. Si Nandar itu masih unyu-unyu. Malah cemali. Sudah tahu kok hasil debat kami tadi malam kan? Tunjukkan nubuatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Tunjukkan nubuatan Musa tentang kedatangan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Kalau itu ada, ingat ya, kalau itu ada, saya mualaf. Dan tolong tunjukkan ayatnya. Jangan buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Ayat tentang Muhammad diucapkan langsung hanya 4 ayat. Jangan kau tambah-tambah. Seolah-olah orang yang membuat itu jadi bodoh semua. Ya, kutunggu. Terserah kau mau berapa tahun. Bahkan aku percaya sampai kau mati Ken Arok, tidak akan bisa kalian tunjukkan. Mau kau ginta juga kan itu dulu tantangan saya. Tolong tunjukkan nubuatan Nabi Isa di Injil mana tertulis. Kedatangan Ahmad itu. Di Injil mana tertulis. Sampai dunia kiamat, tidak bisa sampai dia sudah di sorga kawan. Bertemu dengan bidadari, nggak bisa ditunjukkannya. Padahal kalau memang ada kan tinggal dibukanya. Ini loh Injilnya. Selesai kawan. Ada videonya masih ada. Buka video saya yang paling lama. Saya bilang tolong tunjukkan. Ya kan? Di Injil mana itu ada? Dia malah jawabnya apa? Ada di hadis. Akulah Ahmad, akulah Muhammad, akulah... saya nggak nanya itu, saya bilang. Ya, Nabi Isa tidak pernah bersuara atau berbicara di dalam hadis. Tidak ada itu kawan. Tidak ada. Hadis itu kan sabda Rasulullah. Bukan sabdanya Nabi Isa. Nggak ada itu. Oh, diambilnya. Ada ini 1928. Ya kawan ya. Nggak sulit mematikan apa orang ini kawan dalilnya. Tidak percaya. Tanya siapa itu si mana Cemali. Suruhlah masuk. Mintakan aja. Margepor-gepor dia kawan. Tidak akan bisa dicarinya. Lantas kenapa dia mencari di Bible? Nah unik kan? Sudah jelas kitab suci yang dipegang itu adalah kitab suci umat Kristen. Maka itu berlaku hanya untuk orang Kristen. Apakah orang lain bisa beriman? Bisa. Tapi akui isinya 100%. Sama dengan orang Kristen mengakui isinya itu punya orang Yahudi. Tidak ada dibilang diubah-ubah. Nggak ada dibilang diambil langsung. Begitu teknisnya kawan. Paham nggak kalian yang kumaksudkan? Kalau itu sudah bisa kalian katakan, itulah baru ini. Kawan-kawan nanti ingat jam 8 malam saya akan berdebat. Ya, jangan kalian lewatkan di tempat Umi Dini. Tapi saya minta sebenarnya 7:30 ya kawan-kawan. Tadinya mau dengan Palen, tapi saya pikir kurang kondusif dengan Palen ini. Karena kami nanti akan banyak cekek-cekek. Dan si Palen itu orang Batak itu kawan, Marga Sinaga. Ya, dia hanya mengaku-ngaku aja menjadi Yahudi. Bagaimana saya mau berdiskusi dengan dia yang mengatakan dia Yahudi kawan-kawan ya? Nah, oke, ini sekarang kita lihat bagaimana terakhir mengenai si apa ini ya. Nah ini kawan, yang terakhir saya akhirnya oke, silakan kau ucapkan kalimat syahadat. Saya bilang saya ikuti. Ya karena mereka udah aku bilang mereka ini kan Alkitab menjelaskan mereka keledai liar. Nggak tahu mereka apa yang terjadi. Candunya aja. Asal ada orang sudah ngikuti senangnya minta ampun. Ya kita lihat apa yang terjadi ya. Ini dia. Ahli kitab adalah umatnya. Bukan nabinya. Jadi I'm Nick Nimmin, and I'm a StreamYard user. For the last 6 years, I've been live streaming consistently. Jadi tidak Satu pertanyaan, oke. Masih siap Konandar, masih kuat. Nah, saya terakhir itu sebenarnya mau menanyakan satu pertanyaan kepada dia ya. Tetapi karena saya lihat dia sudah gelisah, wajahnya lihat wajah kasihan, sudah tak berdaya lagi, dia hanya berapi-api kalau dia menjelaskan Bible sesuka perutnya sendiri. Sementara saya tidak pernah menjelaskan Al-Quran sesuka perut saya. Saya hanya merujuk kepada tulisan-tulisan dan tafsir daripada umat muslim yang resmi ya.
Lihatlah mukanya sudah ini, dia sudah nggak sanggup lagi kawannya, candunya saja. Kita lihat lagi. Bagaimana saya tidak mau memang mempermalukan lawan saya. Saya selalu bertanya, masih sanggup kau Nandar? Kan demikiannya. Enggak usah pertanyaan, aku udah malam ini, aku takut pulangnya ini. Nanti. Si Aristo sampai cekikik ya. Dia pikir si Nandar ini masih kayak anak gadis ya, pulang malam sudah gelisah. Oke lah. Siap. Masih satu pertanyaan ketar-ketir Konandar. Oke. Nah, jadi kawan-kawannya tidak elok juga jika saya maksa. Oh, nggak bisa, kau harus tetap situ, nggak ada guna kawan. Dia saya bilang ya sudahlah, oke, ya kan. Slow kawan. Takkan kemana gunung dikejar, takkan lari gunung dikejar. Saya bilang ya sudah, kamu sudah ketar-ketir dengan hanya satu pertanyaan. Ya kawan-kawannya, itulah yang terjadi. Kemarin sudah saya ulas ya. Tidak ada saya tambahi, tidak ada saya kurang-kurangi ya. Itulah apa yang ada, itu yang kalian lihat. Cuman saya hanya memberi sedikit narasi ya. Dan kawan-kawan nanti malam jangan lupa jam 8 ya. 1 jam lagi atau setengah jam lagi nanti saya hubungi dulu Umi Dini ya. Karena saya mintanya kemarin setengah 8 biar jangan terlalu malam ya. Kemarin malam saya nggak bisa tidur kawan. Aduh, kambuh lagi, kaki kiri saya itu panas dia kan. Apalah banyak kali penyakit ini sekarang ya. Oke lah kawan-kawan, tadi saya sudah udah beli obat lah ya mudah-mudahan. Dan kita jumpa lagi nanti jam 19.30 atau jam 8 ya kawan-kawan ya. Saya cukupkan dulu sekian, sampai jumpa. Salam